pembelajaran mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini, yaitu sesuai RPS rencana pembelajaran semester yang telah dibuat. Tentunya dalam RPS ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan 7 kuliah ya. Pertemuan ada yang di kelas, ada yang daring, ada yang praktek. Kemudian pada pertemuan ke-8 itu ujian akhir semester. Kemudian pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 yaitu kita pembelajaran lagi ya untuk di kelas. Kemudian bagaimana praktek di lapangan, kemudian bagaimana berdiskusi, kelompok, bagaimana presentasi dan sebagainya. Kemudian pada pertemuan ke-16 kita memasuki ujian akhir semester. Dalam pembelajaran mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini juga menerapkan metode pembelajaran student centered learning. Yang kedua case study, ya studi kasus. Kemudian yang ketiga adalah project learning. Dengan memadupadankan, mengkolaborasikan ketiga metode pembelajaran ini diharapkan mahasiswa juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik dan bisa berpraktek dengan baik, tentunya dengan materi dan kejadian apa yang di lapangan saat ini, sehingga keterampilan abad 21 itu bisa terstimulasi dengan baik kepada mahasiswa, yaitu meliputi keterampilan kognitif, kemudian keterampilan berkomunikasi, keterampilan berperilaku yang baik, dan keterampilan bekerja sama. Tentunya saya sebagai dosen berharap semoga rencana pembelajaran semester yang sudah diterbitkan menjadi hal tujuan yang baik bagi dosen dan mahasiswa untuk pendidikan yang terbaik di Indonesia. Sekian dan terima kasih banyak. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat mahasiswa semua. Siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Jadi juga baik dan sehat. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-11. Jadi sudah kita di dan di Sianas. Ibu presensi mahasiswa dulu ya. Baik Bu. Atas nama Mbak Nur Wahidah, Hadir Bu. atas nama Mbak Danaya Zahra Aulardia, atas nama Mbak Lutfa Alyahima, atas nama Mbak Farha Khairunisa, Hadir Ibu. atas nama Mbak Putri Naya Aziza, Hadir Bu. atas nama Mbak Zahra Tuminia. Hadir Ibu. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-11. Tema perkuliahan hari ini adalah makanan, zat makanan, dan fungsinya bagi tubuh untuk anak usia dini. Tapi kalau mau video ini nanti dijeda dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke
Zat makanan adalah zat yang diperlukan agar kita dapat bertahan hidup. Nah, di dalamnya itu ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Layanan dasar kesehatan untuk anak usia dini di lembaga pendidikan anak usia dini itu meliputi yang pertama, menimbang anak minimal sekali dalam sebulan. Kemudian yang kedua, mengukur tinggi badan anak minimal sebulan sekali. Yang ketiga, memeriksa secara sederhana bagaimana kukunya, kulit, rambut, mata, mulut, dan gigi anak. Yang keempat, mengupayakan anak usia dini mendapatkan imunisasi dasar. Kemudian memberikan layanan dasar kebersihan. Yang keenam, pendidikan gizi bagi anak usia dini. Yang ketujuh, pencegahan terhadap makanan yang tidak aman bagi kesehatan anak usia dini. Yang delapan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS.
silakan. Berarti saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Aneza Rokatia dengan NIM 222-10004. Saya izin bertanya tentang ciri-ciri anak sehat itu seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Langsung dijawab ya. Ciri-ciri anak sehat yang pertama adalah sehat secara fisik. Kemudian yang kedua, sehat secara mental dan psikis. Yang ketiga, sehat secara sosial. Nah, ini ada penjelasannya ya, Mbak Kanaya dan teman-teman semua. Untuk sehat secara fisik, yaitu kita melihat dari berat badan, tinggi badannya itu seberapa. Kemudian kemampuan bertambah sesuai usianya bagaimana. Aktif, gesit, anak itu gembira atau tidak, ya. Kemudian anak itu jarang sakit. Matanya bersih, bersinar, bibir dan lidahnya tampak segar. Kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering. Kemudian pernapasannya itu tidak berbau. Nah, kalau untuk pembahasan dan penjelasan ciri anak sehat secara mental dan psikis, yaitu perkembangannya sesuai dengan tahap perkembangannya, ya. Jadi biasanya di usia 3 sampai 4 bulan itu terletak darurat, ya. Kemudian kalau sesuai perkembangannya juga bagaimana anak berdiri usia 10-11 bulan, kemudian maksimal anak bisa jalan yaitu usia 18 bulan dan lain sebagainya. Ya, banyak yang dibahas untuk perkembangan anak. Kemudian yang kedua, pikiran tambah cerdas. Selanjutnya, jiwa berkembang secara wajar, ya. Waktunya ketika bermain, kemudian harus selesai, dan anak kadang mau, kadang nangis, nah seperti itu ya, masih dalam tahap wajar ya, masih anak. Kemudian perasaan anak itu tambah peka. Ini sama siapa? Ini saya kenal tidak ya? Oh, ini yang pernah saya temui dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri anak sehat secara mental dan psikis. Nah, untuk penjelasan ciri anak sehat secara sosial, Mbak Kanaya dan teman-teman, yaitu ceria, anak itu ceria. Kemudian yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini orang yang dikenal, kalau nggak dikenal ya pasti diminta ikut pun tidak mau. Kemudian anak mau bergaul dengan teman sebayanya. Jadi kadang-kadang anak kan nggak mau ya bergaul dengan teman sebayanya, akhirnya anak mau bergaul. Ya, dan masih banyak lagi penjelasan lainnya. Jadi pertanyaannya semoga bisa dipahami dan terima kasih untuk pertanyaan. Terima kasih untuk teman-teman, kita diskusi yuk terkait materi hari ini. Yuk. Kamu nanti sama dia, kamu nanti sama dia ya. Ya. Oke, ada proyek rumah mata pembelajaran apa? Untuk gizi analisis ini nanti bisa melakukan praktek di rumah ya, karena kita belum ada dapurnya di dapur spesial ya untuk PG PAUD, jadi jangan nanti mahasiswa untuk praktek terkait makanan yang mengandung dan protein mineral dan lain sebagainya, makanan yang bisa membuat anak itu yang tadinya jajan di luar karena menarik, nah kita buat makanan yang memang benar-benar menarik
dan sehat. Gitu ya. Nanti kita praktekkan juga yang diberi contoh, kemudian kita bisa praktekkan sendiri untuk makanan sehat dan menarik makanan sehat ini tentunya yang sehat juga. Oke? Sama dan lain sebagainya. Bisa? Oke, oke, ini dua ya, untuk dua itu di kemudian ada kapal, kemudian menjadi apa ya, seperti Doraemon dan sebagainya, bisa ya, dua ya, supaya uang itu bisa ya, nanti bisa bersihkan. Untuk menutup materi hari ini atau kesimpulan 11 hari ini yang berkaitan dengan makanan, zat makanan dan fungsinya. Ya, untuk calon sendiri itu harus mengarahkan ke arah yang lebih positif ya, untuk anak usia ini bagaimana memberikan edukasi makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan tentunya makanan sehat itu menarik untuk manusia ini. Nanti juga bisa diedukasikan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan di mana anak itu beraktivitas. Nah, kaitannya untuk makanan dan makanan ini yaitu tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. PHBS ini ada 3, ada yang tahu? Nah, PHBS itu ada 3. Pertama itu adalah mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Tentunya di dalamnya ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, air. Kemudian PHBS yang kedua itu adalah cuci tangan dengan air yang mengalir dan bersih. PHBS yang ketiga itu adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit. Nah, kalau PHBS juga sudah dilakukan, mengkonsumsi makanan, zat makanan yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita makan itu bukan sekedar makan, tapi kita mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Begitu juga ketika kita memberi edukasi kepada anak usia dini bahwa ketika mengkonsumsi makanan itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan sembarang apa yang makanan kita suka.
saja ya untuk kesimpulan akhir dari mata kuliahku yang ini. Terima kasih untuk kehadiran perkuliahan hari ini. Ibu Yanti mohon maaf jika ada salah kata, ucap dan perbuatan dalam memimpin pertemuan ke-11 hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk hari ini dan setelah mahasiswa lulus nanti. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang ke-12 tanggal 1 Juli 2025. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.